Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fitriana Delvis dalam Jurnal Refleksi Dwi Minggu 3, Modul 13, Visi Guru Penggerak, berasal dari STT Mutiara Hati Excellent Kota Payakumbuh. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya menggunakan model 9, gaya round robin. Berikut panduan pertanyaan untuk membuat refleksi model ini. Apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Pada modul 13 ini, saya merasakan suatu hal yang berbeda, yaitu pada pemahaman dari segi materinya. Awalnya saya membuat tugas eksplorasi konsep itu cukup membingungkan, tetapi ketika saya sudah membuat tugas tersebut berkali-kali, berikut pada presentasi kelompok, masuk pada demonstrasi konseptual, saat itulah saya merasa sudah sangat memahami. Pemahaman itu diperkuat ketika melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur, dan saya menanyakan tentang hal yang tidak saya pahami tersebut. Alhamdulillah, saat itu instruktur sudah menjawab dengan maksimal dan saya pun memulai membuat tugas saya dengan sebaik mungkin. Insya Allah, yang sudah saya pahami contohnya adalah pada pembuatan alur atap. Pertama, kita menentukan aset. Yang kedua, kita menentukan tantangan kita, tantangan apa saja yang kita hadapi saat itu. Dan berikut, aksi yaitu usaha atau bagaimana untuk melakukan suatu perubahan. Terakhir, pada pembelajaran, apa yang dapat kita ambil dari perubahan yang kita lakukan tersebut yang dampaknya kepada siswa-siswa kita. Nah, setelah melakukan aksi atau kegiatan tadi, maka akan terlihat pembelajaran apa yang siswa saya dapatkan dari perubahan yang akan dilakukan. Alur atap ini sangat membuat saya paham, tetapi jika teman-teman saya sesama jika tidak mempergunakan atap, tentu akan kehilangan kesempatan untuk mempermudah dalam pembuatan tugas visi guru penggerak ini. Padahal ini adalah cara untuk kita melanjutkan pada alur bagja, yaitu pada prakarsa perubahan. Jika kita memahami, tentu alur atap di tahap ini dapat kita jalankan visi tersebut dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan kedua, apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Hal yang belum saya kuasai pada pembelajaran kali ini adalah saya sangat kesulitan menemukan pertanyaan yang tepat dalam setiap tahap bagja. Pertanyaan menyangkut 5W1H. Saya bukan kesulitan membuat pertanyaan jika pertanyaan di kolom setiap tahapan itu mudah dipahami. Contoh pada tahapan membuat pertanyaan utama antara lain. Mari kita ikuti. Nah, di sini kita lihat poin pertama menyatakan pertanyaan disusun untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, dan mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau dalam kurung prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Pertanyaan di atas sangat membingungkan saya dalam menyusun pertanyaan ke arah penyelidikan tersebut. Arah pembuatan pertanyaan tidak mampu saya cerna dan sulit untuk dipahami. Jawaban berikutnya, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sudah melakukan elaborasi dengan instruktur. Ketika sesi terakhir, saya menanyakan langsung kepada beliau tentang hal ini. Dengan jawaban yang diberikan beliau cukup membuat saya paham, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual yang belum saya upload ketika itu karena ragu, walaupun sudah dapat sedikit pencerahan. Satu kesimpulan yang dapat saya ambil dari jawaban instruktur tersebut adalah terus belajar, nanti akan terbiasa. Jawaban berikutnya, apa yang Anda lakukan untuk pertanyaan terakhir, apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini? Ceritakanlah hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Pertanyaan terakhir, apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini?
Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Pertama, ketika membaca materi saya bingung dalam pembuatan atap. Yang kedua, saya bingung dalam tahapan baca. Setelah pembahasan lanjut, saya mulai memahami dan dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Walau masih membingungkan dalam menyusun pertanyaan yang benar-benar tepat, tapi alhamdulillah tetap selalu ingin belajar. Mudah-mudahan tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada fasil saya Ibu Devi dan PP Bapak Andra yang sudah membimbing dan mengarahkan saya dalam pembuatan tugas-tugas dan pemahaman terhadap materi-materi di JKP. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.